Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bram Sitompul. Hari ini saya mau mengambil waktu sedikit untuk berbagi tentang Tim Keller yang kita dengar bahwa dia akhirnya meninggal dunia setelah beberapa tahun terakhir berjuang menghadapi kanker. Buat saya pribadi, uh, karya-karya Tim Keller sangat mempengaruhi cara pandang saya, cara pikir saya, cara saya bersikap juga ya dalam banyak aspek teologis dan juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya mau ambil waktu sedikit untuk berbagi dengan teman-teman, khususnya buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar tentang Tim Keller. Ada 5 hal yang saya ambil coba dari angle 5W1H saja dalam berbagi tentang pengajaran kehidupan pelayanan Tim Keller. Dari aspek why-nya, aspek kenapa, sangat kental kalau nanti teman-teman mungkin semakin mendalami pengajaran-pengajarannya, aspek tentang grace, tentang kasih karunia keselamatan yang tidak layak sebenarnya kita dapatkan tapi diberikan itu mewarnai dan melandasi banyak sekali pengajarannya, dan itu menolong nanti ketika kita mendalami tentang bagaimana kita harusnya berespons terhadap kasih karunia itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalau bicara tentang who, juga sangat kental apa yang disampaikan Tim Keller dalam berbagai materi-materinya, bukunya, video-video khotbahnya, dan pengajarannya, semua merujuk kepada Yesus Kristus. Bagaimana rangkaian perjalanan di dalam Alkitab itu merujuk kepada Yesus Kristus, dan bagaimana karya Yesus Kristus menolong kita juga untuk memiliki teladan, memiliki imam, memiliki contoh untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan saya akan gabung 3 yang terakhir ya, bicara tentang what, where, dan when-nya sebelum nanti ke how. Yang menarik buat saya, Tim Keller cukup distinct ya, cukup berbeda, cukup khas dibanding pemikir-pemikir atau teolog-teolog lain, paling tidak di zaman ini ya menurut saya. Salah satu lah paling tidak, kalaupun tidak satu-satunya, yang beberapa teolog yang lain menyebutkan begini. Dia bukan hanya eksposisi Alkitab gitu ya, tapi juga eksposisi kultur atau dunia di mana saat ini kita berada. Jadi apa yang beliau sampaikan dalam banyak hal menolong kita orang percaya untuk bisa engage dengan dunia kita saat ini. Jadi dia sangat menolong ya bagaimana orang-orang Kristen harusnya terlibat di dalam kegerakan penginjilan yang umum gitu ya di tengah-tengah kehidupan dunia pada masa di mana kita berada saat ini. Biasanya ekstrim yang lain adalah teolog-teolog ya pengajarannya fokus saja ke nanti gitu ya, surga gitu. Atau yang kedua, sama sekali juga abai tentang bagaimana Injil berespons terhadap kondisi dunia. Tetapi Tim Keller tidak seperti itu. Dia berusaha menunjukkan bagaimana kasih karunia Injil itu harusnya dikabarkan di tengah segala keragaman, di tengah segala kemajuan, modernitas, dan yang lainnya. Dan bagaimana dia menyampaikan pesan ini adalah topik terakhir yang mau saya sampaikan, how atau bagaimana dia melakukan itu. Satu yang khas juga dari dia adalah bagaimana dia menunjukkan sikap yang embrace perbedaan, berusaha engage gitu ya. Jadi tidak memasang tembok dulu terhadap perbedaan, terhadap hal-hal yang katakanlah berseberangan mungkin dengan Injil, tapi bagaimana dia menunjukkan mau mendengar, mau engage, dan dalam banyak hal itu sangat menolong bukan hanya orang yang belum percaya, tetapi juga orang percaya untuk bisa lagi-lagi tadi ya membuat Injil itu menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan manusia zaman sekarang. Tadi pagi saya masih menyaksikan satu video dari Piper yang mengatakan di akhir-akhir ini dia email-emailan ya dengan Tim Keller, dan satu bagian firman Tuhan yang mereka sharingkan dari Lukas 10 ayat 20 yang berbunyi, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kesimpulan yang mereka dapatkan adalah bagaimana
Ya mereka bersyukur dengan pelayanan yang mereka bisa dipercayakan Tuhan, tapi jauh lebih dari itu, mereka bersyukur karena nama mereka terdaftar di surga. Tim Keller, rest in peace. Kami bersuka cita karena kau pastinya sudah bersama dengan Bapa di surga, tapi tentu saja ada hal-hal di mana kami sangat akan kehilangan teolog, pemikir, pelayan yang engage, menolong kami juga untuk engage dengan kota, dengan tempat di mana kami berada dalam segala profesi kami, sehingga Injil itu bukanlah sesuatu yang diawang-awang, tetapi sesuatu yang real dalam kehidupan manusia. Terima kasih tim Keller. Tuhan berkati juga keluarga yang ditinggalkan, dan kiranya kita yang masih akan melanjutkan perjalanan kita di dunia dalam segala peran kita, kita juga dimampukan untuk meneladani apa yang Keller sampaikan selama ini kepada kita. Tuhan berkati semuanya.